Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita memulai ibadah keluarga pada hari ini. Marilah kita satukan hati dan kita masuk di dalam ibadah dengan bersama menyatukan hati dan berdoa. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4, baitnya yang pertama dan yang keenam. Hai mari sembah. Marilah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu ini dapat bertumbuh di dalam hati kami, dan dapat menjadi pelita bagi kaki kami dalam menapaki hari demi hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Roma 15 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-13 yang berbunyi demikian. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan, pengaruniaan kerukunan kepada kamu sesuai dengan hendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia.
Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepada nyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mendengarkan, terlebih-lebih mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya mempunyai sebuah ilustrasi yang bercerita tentang dua benda, yaitu besi dan air. Besi seringkali berbangga akan dirinya sendiri. Ia sering menyombongkan diri kepada sahabatnya. "Lihat, ini aku, kuat dan keras. Aku tidak seperti kamu, yang lemah dan lunak," ujar si besi. Air hanya diam saja mendengar tingkah sahabatnya. Dalam hatinya, ia merasa apa yang dikatakan sahabatnya itu benar. Ia pun merasa rendah diri karena lemah dan tidak bisa seperti besi. Suatu hari, besi menantang air berlomba untuk menembus suatu gua dan mengatasi segala rintangan yang ada di sana. Aturannya, barang siapa dapat melewati gua itu dengan selamat tanpa terluka, maka ia dinyatakan menang. Besi dan air pun mulai berlomba. Rintangan pertama mereka ialah mereka harus melalui penjaga gua itu, yaitu batu-batu yang keras dan tajam. Besi mulai menunjukkan kekuatannya. Ia menabrakkan dirinya ke batu-batuan itu, tetapi karena kekerasannya, batu-batuan itu mulai runtuh menyerangnya dan besi pun banyak terluka di sana sini karena melawan batu-batuan itu. Air melakukan tugasnya. Ia menetes sedikit demi sedikit untuk melawan bebatuan itu. Ia lembut mengikis bebatuan itu sehingga bebatuan lainnya tidak terganggu dan tidak menyadarinya. Ia hanya melubangi seperlunya saja untuk lewat, tetapi tidak merusak lainnya. Rintangan kedua mereka ialah mereka harus melewati berbagai celah sempit untuk tiba di dasar gua. Besi merasakan kekuatannya. Ia mengubah dirinya menjadi mata bor yang kuat dan ia mulai berputar untuk menembus celah-celah itu. Tetapi celah-celah itu ternyata cukup sulit untuk ditembus. Semakin keras ia berputar, memang celah itu semakin hancur. Tetapi bentuk celah-celah itu ia mengalir santai, dan karena bentuknya yang bisa berubah, ia bisa dengan leluasa tanpa terluka mengalir melalui celah-celah itu dan tiba dengan cepat di dasar gua. Rintangan ketiga ialah mereka harus melewati suatu lembah dan tiba di luar gua yang ada di seberang. Besi kesulitan mengatasi rintangan ini. Ia tidak harus berbuat apa. Air pun segera menggenang. Sebenarnya, ia pun kesulitan mengatasi rintangan ini. Tetapi kemudian, ia membiarkan sang matahari membantunya untuk menguap. Ia terbang dengan ringan menjadi awan. Kemudian, ia meminta bantuan angin untuk meniupnya ke seberang dan mengembunkannya. Maka air turun sebagai hujan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita sadar bahwa dengan cerita itu tidak ada seseorang yang paling kuat yang bisa hidup tanpa orang lain. Semua kita pasti punya kelemahan dan pada suatu saat pasti membutuhkan orang lain. Bacaan kita pada saat ini memperlihatkan betapa Tuhan mengharapkan jika kita bisa saling melengkapi dan menguatkan. Dalam surat Roma, Paulus dengan berani menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bacaan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Roma 15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13 menjelaskan bahwa kita sebagai orang Kristen wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Intinya,
sebagai orang Kristen, janganlah mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita sudah merasa mampu dan sudah merasa paling kuat, janganlah kita mencari kesenangan diri kita sendiri, mencari keuntungan kita sendiri tanpa memperdulikan saudara-saudara kita yang lemah, kurang mampu, dan yang kurang dalam segi apapun, sosial, ekonomi, pendidikan, terutama dalam hal iman. Karena Kristus juga telah memberi teladan kepada kita. Ia juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ia mau berbagi kepada murid-muridnya, kepada seluruh umat pengikutnya. Bacaan hari ini hendak mengingatkan kita kepada teladan Tuhan Yesus. Paulus mengulangi keyakinan bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk memenuhi janji Allah, bahwa seseorang Mesias akan diutus untuk menyelamatkan semua orang beriman. Keselamatan datang bagi mereka yang beriman pada Yesus sebagai anak Allah dan sebagai juru selamat dunia. Keselamatan adalah apa yang telah dan sedang dikerjakan Allah untuk membebaskan manusia dari dosa, penderitaan, kematian, dan kekuasa jahat. Dalam perikop ini, Rasul Paulus memaparkan bahwa ada kewajiban bagi orang Kristen yang kuat untuk peduli dan menolong yang lemah. Orang yang lemah dalam bacaan kita menunjukkan kepada orang-orang yang lemah dalam hal pengetahuan atau karunia dan iman kepada Tuhan. Secara khusus ini mengarah kepada orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih menuruti peraturan-peraturan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya. Istilah kuat menunjukkan pada iman orang yang kuat, telah dewasa dalam Kristus sehingga harusnya peka terhadap masalah orang lain. Orang yang kuat adalah orang yang memahami kebebasan rohani mereka di dalam Kristus dan tidak mau lagi diperbudak oleh dosa dan kebiasaan buruk. Sedangkan istilah lemah mengacu pada orang percaya yang imannya ini merupakan orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih menuruti peraturan-peraturan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Bukan sebagai cara untuk dibenarkan di hadapan Allah, tetapi hanya karena mereka betah dengan peraturan lama tersebut. Nasihat ini mengingatkan kepada kita yang merasa kuat iman agar peka terhadap pergumulan suatu saudara seiman yang lemah, memakai kekuatan yang dimiliki untuk kepentingan mereka yang lemah dan bukan demi kepentingan diri sendiri. Dalam contoh konkret, misalnya dengan cara mendampingi atau mendoakan ketika mereka jatuh atau dalam pencobaan. Orang Kristen Yahudi di Roma merasa diri lebih kuat dari orang Kristen non-Yahudi. Sikap ini melahirkan tindakan yang menimbulkan perpecahan. Paulus mengajak mereka untuk memanfaatkan kelebihan atau kekuatan mereka secara positif. Pertama, mereka seharusnya membantu yang lemah. Kedua, tidak mencari kesenangan dirinya sendiri. Dan ketiga, berusaha untuk saling membangun. Tahukah kita kalau iman yang kuat akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari? Orang yang beriman dan percaya penuh kepada Tuhan pasti akan melakukan kebaikan sama seperti yang telah lakukan bagi kita semua yang dikasihinya. Tuhan Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah alasan terbaik untuk menyadarkan kita anak-anaknya tentang sikap orang-orang Kristen yang mementingkan diri mereka sendiri. Ia tidak mencari pujian, kenyamanan, keamanan, ataupun kesenangan duniawinya sendiri. Ia menanggung kelemahan-kelemahan orang yang tidak kuat. Kita diajak untuk memiliki sikap peduli dan tidak mencari kesenangan diri sendiri. Saat ini, Tuhan yang mengasihi anak-anaknya juga merindukan kita bisa melakukan sebagai kebaikan. Tentunya, dalam mewujudkan nyatakan hal itu diperlakukan komunikasi yang baik dan hubungan yang saling memperhatikan. Dalam membangun relasi dengan orang lain, dalam rangka saling menguatkan, diperlakukan adanya dasar kasih yang tidak pura-pura.
Sehingga Paulus dengan tegas menyampaikan, jika memang kita kuat, pakailah kekuatan atau kelebihan kita yang kita miliki demi kepentingan mereka yang lemah dan bukan demi kepentingan diri sendiri. Teladan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk menyelamatkan dan menguatkan kita yang lemah. Demikian saat ini kita pun dipanggil untuk saling menguatkan dan melakukan kebaikan sebagai wujud iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini tentunya kita telah merasakan banyak berkat dan pertolongan Tuhan Yesus. Saat ini marilah kita juga mau menjadi sumber berkat dan pertolongan bagi semua orang. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan, kami telah belajar dan merenungkan dari sedikit firman-Mu. Kami telah belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen sudah seharusnya kita saling mengerti akan kelemahan dan kita harus membantu orang yang lebih lemah kepada kita, seperti Engkau yang telah mengajarkan kepada dan kami untuk saling membantu sesama kami. Kiranya firman-Mu hari ini dapat berguna untuk semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 332, baitnya yang ke-1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat dan kita serahkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mengumpulkan sedikit persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan dapat berguna bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Dan kami juga berdoa bagi gereja dan jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya berikanlah kami kesehatan dan kekuatan supaya dapat selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan menjauhkan segala penyakit maupun segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tak lupa kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan jemaat-Mu yang sedang sakit dan bisa kembali beribadah bersama dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Amin. Untuk mengakhiri ibadah keluarga pada hari ini, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 408 ayatnya yang ke-1 dan yang kedua, di jalanku diiring. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada menerangi, menguatkan, dan memberikan keselamatan bagi kita semua, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita untuk terus hidup dalam kasih-Nya.